Uang datang tanpa henti. Tapi Arman tak sadar, ia sudah mengundang maut ke dalam rumahnya. Menikah dengan jin membuat hidup Arman berubah. Sampai istri gaibnya mulai mengincar anaknya sendiri. Sudah setahun, Arman menganggur sejak pabrik tekstil tempatnya bekerja tutup. Hari-harinya terasa berat, dan setiap pagi ia bangun hanya untuk menghadapi kenyataan yang sama. Ratri, istrinya, berusaha tegar menyiapkan sarapan sederhana untuk mereka dan Bayu, anak mereka yang baru 4 tahun. Namun pertanyaan polos Bayu, "Ayah nggak kerja lagi ya?" selalu menusuk hati Arman. Tekanan datang dari berbagai arah. Maya, adik Arman, menagih cicilan motor yang lama tertunda. Arman hanya bisa berjanji akan membayar jika sudah mendapat kerja. Siang itu, ia pergi ke warung kopi Pak Haji, tempat biasa ia duduk bersama kawan-kawan senasib. Di sanalah ia bertemu Pak Suryo, mantan rekan kerja yang kini tampak hidup lebih baik. Obrolan mereka awalnya ringan, namun Pak Suryo perlahan menawarkan sesuatu yang tak biasa. Ia mengenal seseorang yang bisa membantu masalah ekonomi Arman dengan cara yang jarang dimengerti orang. Ada syarat-syarat tertentu, katanya. Namun ia menahan detailnya. Rasa penasaran bercampur cemas mulai tumbuh dalam diri Arman. Malam itu, saat Ratri dan Bayu sudah terlelap, pesan dari Pak Suryo masuk. "Kalau mau bertemu, aku tunggu di gang dekat musala. Jam 8. Arman berdiri di depan pintu, menatap kamar tempat keluarganya tidur dengan tenang. Langkahnya ragu, namun dorongan untuk setidaknya melihat jalan keluar itu membuatnya berjalan ke arah musala. Di ujung gang, Pak Suryo sudah menunggu. Mereka menyusuri jalan sempit menuju sebuah rumah tua di antara rimbun pohon. Lampu kuning pucat di teras memantulkan bayangan panjang di tanah. Arman berhenti sejenak di depan pintu. Jantungnya berdegup kencang merasakan bahwa di balik pintu itu, nasibnya mungkin akan berubah selamanya. Pintu rumah tua itu berderit saat dibuka. Aroma dupa dan bunga melati langsung menyeruak, membuat bulu kuduk Arman meremang. Di dalam, cahaya lampu redup menyoroti rak berisi keris, lukisan kuno, dan sesajen di atas tikar pandan. Di tengah ruangan duduk Ki Wicaksono, pria paruh baya dengan tatapan tajam yang terasa menembus hati. "Duduk, Nak Arman," ucapnya berat. Arman patuh, duduk bersila. Ki Wicaksono sudah tahu maksud kedatangannya. "Kemiskinan bisa membuat orang melakukan apa saja, bukan?" katanya sambil tersenyum tipis. Arman hanya menunduk. Ki Wicaksono menjelaskan, ia bisa mempertemukan Arman dengan wanita dari dunia lain, seorang jin kaya raya yang akan mencukupi kebutuhan hidupnya. Pernikahan itu bersifat batin, tanpa meninggalkan keluarga. Namun, ada pantangan keras. Tidak boleh menceritakan hal ini kepada siapapun, terutama istri. Harus melakukan ritual malam Jumat Kliwon setiap bulan. Tidak boleh serakah atau memamerkan kekayaan. Jika pantangan dilanggar, ujarnya tegas, konsekuensinya akan lebih buruk daripada kemiskinan. Arman merasakan dilema hebat. Akalnya menolak, tapi bayangan Ratri dan Bayu yang serba kekurangan membuatnya goyah. Akhirnya, ia berkata lirih, "Saya setuju, Ki." Ki Wicaksono tersenyum puas. "Malam ini juga kita lakukan ritualnya. Datanglah setelah Isya." Keluar dari rumah itu, Arman merasa udara malam lebih dingin dari biasanya. Meski langkahnya mantap,
Hatinya tahu ia baru saja membuka pintu menuju dunia yang tak akan sama lagi. Malam itu Arman pamit kepada Ratri dengan alasan rapat di warung Pak Haji. Hatinya berdebar saat melangkah menuju rumah Ki Wicaksono. Langit gelap tanpa bintang, udara terasa berat, seolah alam ikut menahan napas. Di dalam rumah, suasana lebih pekat daripada siang tadi. Lilin-lilin menyala redup. Asap dupa bercampur aroma melati memenuhi ruangan. Sesajen kini lebih lengkap bunga 7 rupa, kemenyan, dan aneka makanan. Ki Wicaksono duduk bersila, sudah siap dengan pakaian ritualnya. "Duduklah," perintahnya. Arman menurut. Lututnya sedikit gemetar. Ki Wicaksono mulai merapal mantra dalam bahasa asing. Suaranya rendah dan bergetar. Udara di ruangan terasa semakin dingin, seperti ada sesuatu yang bergerak di sekeliling mereka. Tiba-tiba, Ki Wicaksono berkata lirih, "Dia sudah datang." Arman tidak melihat siapapun, tapi aroma melati menjadi jauh lebih pekat, disertai bisikan samar yang entah dari mana asalnya. Ki Wicaksono memerintah, "Ucapkan janji setiamu, terima dia sebagai istrimu, dan patuhi pantangan." Dengan suara bergetar, Arman mengucapkan janji. Seketika itu, hawa dingin menembus tulang. Kepalanya terasa berat, lalu perlahan kembali normal. Ki Wicaksono membuka mata. "Sudah selesai. Mulai sekarang, dia adalah bagian dari hidupmu." Malam itu, Arman pulang dengan langkah gontai. Ratri dan Bayu sudah tidur. Saat Arman membuka dompetnya yang sebelumnya kosong, ia menemukan selembar uang 100.000 terselip di sana. Rasa lega bercampur ngeri merayap di hatinya. Ia tahu pengantin barunya telah mulai menepati janji. Hari-hari pertama setelah ritual terasa seperti keajaiban. Uang selalu muncul di tempo-tempo tak terduga, di bawah bantal, di lemari buku yang jarang dibuka, atau di saku celana lama. Jumlahnya tak besar, tapi cukup untuk makan, membayar cicilan, bahkan membeli mainan untuk Bayu. Ratri heran, tapi Arman beralasan ia mendapat pekerjaan sampingan dari Pak Suryo. Namun, seminggu kemudian, suasana mulai berubah. Tengah malam, Arman terbangun karena hawa dingin yang menusuk di kegelapan. Ia mendengar bisikan lembut seorang perempuan. "Jaga janji yang sudah kau ucapkan." Arman terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Aroma melati yang pekat memenuhi kamar. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya mimpi. Tapi suara itu terdengar lagi, sedikit lebih keras. Gangguan semakin menjadi. Pada siang hari, Bayu tiba-tiba berkata, "Ayah, tadi kakak cantik main cilukba sama aku." Ratri mengira itu imajinasi anak-anak. Tapi Arman tahu persis siapa yang dimaksud. Malam-malam berikutnya, bayangan hitam melintas di sudut matanya, dan kadang suara langkah terdengar di lorong rumah. Arman mulai sulit tidur, sering melamun, dan mudah terkejut. Ratri semakin curiga, tapi Arman tetap bungkam, karena pantangan pertama tidak boleh menceritakan kepada siapapun. Ketegangan memuncak ketika suatu malam Bayu terbangun sambil menangis histeris. Menunjuk ke sudut kamarnya, berteriak bahwa kakak cantik ada di sana. Arman memeluk Bayu erat, tapi hawa dingin di ruangan itu membuatnya sadar jin itu tidak lagi puas hanya mengawasi dirinya. Kini, ia mulai menyentuh dunia anaknya, dan saat itu Arman tahu rahasianya tak bisa ia simpan lebih lama lagi.
Malam itu, setelah Bayu tertidur kembali, Arman duduk di ruang tamu dengan napas berat. Ratri menatapnya tajam. Ada apa sebenarnya? Man, Arman terdiam lama, lalu memutuskan melanggar pantangan. Ia menceritakan segalanya, pertemuan dengan Pak Suryo, ritual bersama Ki Wicaksono, pernikahan gaib dengan jin, hingga gangguan yang makin sering menghantui. Ratri menangis, memukul dada Arman pelan. Aku lebih memilih hidup susah daripada seperti ini, ucapnya di sela isak. Mereka sepakat mencari pertolongan. Keesokan harinya, mereka menemui Ustadz Hasan yang mendengarkan dengan tenang sebelum berkata, "Apa yang kamu lakukan adalah kesalahan besar, tapi pintu taubat selalu terbuka." Malam itu, Ustadz Hasan datang ke rumah membawa air, garam kasar, dan daun bidara. Suasana terasa tegang, seolah ada yang mengawasi. Ia memulai ruqyah, membaca ayat-ayat suci dengan lantang. Tubuh Arman bergetar, kepalanya nyeri, dan dari dalam hatinya terasa ada sesuatu yang menolak keluar. Tiba-tiba terdengar jeritan melengking, bukan suara manusia. Lalu, udara dingin yang menyelimuti rumah lenyap begitu saja. Alhamdulillah, dia sudah pergi, kata Ustaz Hasan. Ratri memeluk Arman erat. Air mata bercampur lega. Sejak malam itu, rumah mereka kembali tenang. Bayu tak lagi menyebut kakak cantik, dan suasana hangat perlahan pulih. Beberapa minggu kemudian, Arman mendapat pekerjaan di pabrik tekstil kecil di pinggiran kota. Hidup memang belum mewah, tapi mereka makan dari hasil kerja yang halal. Kini Arman paham, kekayaan instan tanpa usaha membawa harga yang terlalu mahal. Yang lebih berharga adalah ketenangan hati, iman yang terjaga, dan keluarga yang utuh.